Ada sebuah kisah tentang seorang pembantu yang berasal dari desa. Ia bekerja di sebuah keluarga kaya di Singapura dengan niat ingin mengubah nasib kehidupannya. Namun naas, bukannya kesempatan baik yang datang padanya, melainkan sebuah kehidupan menyakitkan yang harus membuatnya meninggal dunia dengan cara yang sangat menyedihkan. Bagaimana cerita selengkapnya dan apa yang terjadi pada gadis malang tersebut? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Seorang perempuan bernama Piang Ngai Don berasal dari latar belakang sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di kota Praja Tedim, Myanmar. Tragedi ini terjadi diawali ketika kedua orang tua Piang meninggal dunia saat dirinya masih berusia 4 tahun. Orang tua Piang meninggalkan 10 orang anak yang harus berjuang hidup bersama. Putra-putrinya tersebut memanfaatkan sebidang tanah kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya sebagai tempat mencari nafkah. Di sana, mereka menanam sayur-sayuran untuk dijual ke pasar nantinya. Saudara-saudari Piang selalu meyakinkan satu sama lain bahwa suatu hari nanti kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Pada usia 15 tahun, Piang harus meninggalkan sekolah SMA untuk membantu merawat adik-adiknya. Namun, pada tahun 2013, kehidupannya berubah setelah dirinya bertemu dengan seorang pria dan ia pun hamil dengan pria itu. Ketika itu, usia Piang telah menginjak 21 tahun. Piang melahirkan seorang putra yang bernama Mung Lam Tuang. Kehadiran putranya tersebut ternyata membuat Piang merasa sangat bahagia dan bersyukur, meskipun dirinya telah ditinggalkan oleh kekasihnya sejak ia masih mengandung ketika itu. Sementara itu, hal ini juga memotivasi Piang untuk bekerja lebih keras. Piang mengambil pekerjaan sebagai pekerja konstruksi untuk menafkahi keluarganya. Namun sayangnya, bekerja di konstruksi sebagai seorang wanita ternyata tidak menghasilkan pendapatan yang cukup bagi Piang. Selama masa penuh tantangan tersebut, Piang mendapatkan informasi dari sesama penduduk di desa bahwa bekerja di luar negeri sebagai seorang pembantu rumah tangga dapat memberikan gaji yang lebih baik. Lalu, Piang mulai memikirkan informasi tersebut dan dengan cepat langsung memiliki niat untuk pergi ke negara Singapura sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan untuk memperbaiki masa depan keluarganya. Saat itu, Piang juga bercita-cita untuk membeli sebuah rumah yang layak dan sebidang tanah setelah 3 tahun ia bekerja. Kemudian, ketika mulai mempersiapkan berkas-berkas menjadi tenaga kerja wanita, Piang mengalami kendala dalam persyaratan usia. Saat itu, usia Piang masih 22 tahun, sementara usia legal untuk menjadi pekerja rumah tangga di Singapura adalah 23 tahun. Mendapatkan informasi itu, Piang tetap tak gentar. Ia memutuskan untuk mengambil risiko dengan menyuap agennya untuk memalsukan tanggal lahirnya di dokumen, sehingga membuat dirinya tampak seolah-olah baru berusia 23 tahun. Akhirnya, setelah mendapatkan paspor dan dokumen lainnya, pada Mei 2015, Piang berangkat ke Singapura setelah berpamitan dengan seluruh keluarganya. Saat tiba di Singapura, seperti pekerja imigrasi lainnya, Piang menghabiskan hari-hari pertamanya dengan menunggu penempatan kerja di kantor agensi. Dan tibalah waktunya, Piang dipekerjakan oleh sebuah keluarga yang tinggal di kota Bisan, Singapura. Keluarga ini terdiri dari seorang suami, istri, 2 orang anak, serta seorang nenek yang merupakan ibu dari si istri. Di mana si istri ini bernama Gaitiri Murugayan, berusia 35 tahun, menikahi seorang sersan polisi yang bernama Kevin Chelpham. Di awal dirinya bekerja, Piang merasa semangat dan senang saat itu. Tetapi tak butuh waktu lama, Piang menyadari bahwa kesempatan ini akan menjadi mimpi buruk baginya. Bekerja untuk keluarga ini terasa seperti penjara untuk Piang. Dia jarang memiliki kesempatan untuk pergi keluar rumah kecuali jika memang disuruh oleh majikannya. Bahkan pembantu lainnya yang bekerja di rumah tetangga jarang sekali melihat Piang, kecuali wanita itu sedang membersihkan tanaman sambil berhati-hati. Piang terlihat seperti gadis yang kurus, pendiam, dan juga sopan kepada tetangga sesama pembantu. Beberapa dari tetangganya yang berbicara dengan Piang sempat menyadari bahwa ada sesuatu yang terlihat aneh dari wanita itu.
Mereka tahu Piang sedang menanggung penderitaan yang tak terbayangkan di dalam rumah itu. Dan disinilah mulainya Gayatri sebagai majikan memperlakukan Piang seperti bukan seorang manusia. Gayatri menganggap Piang adalah wanita yang kotor dan menjijikan, sehingga dia mewajibkan Piang untuk memakai masker mulut yang berlapis-lapis saat bekerja. Selain itu, Gayatri juga menyita ponsel milik Piang untuk melarang menggunakannya. Bahkan, ibu dari Gayatri yang bernama Prema Narayanasamy juga turut berlaku kasar kepada Piang. Di rumah itu, Piang diwajibkan makan dengan cara cepat agar tidak dimarahi, dan dia juga membersihkan rumah sampai tidak ada bagian yang kotor sedikit pun. Kalau tidak, dirinya akan menjadi sasaran makian dari majikannya. Di keluarga itu, Piang yang awalnya hanya mendapatkan makian-makian, kemudian berubah menjadi kekerasan fisik sejak Oktober 2015 setelah 5 bulan Piang bekerja. Saat itu tamparan dan serangan tangan serta kaki telah menjadi makanan sehari-hari bagi Piang, meskipun dirinya melakukan kesalahan kecil sekalipun. Namun, karena mengingat dirinya dari keluarga miskin dan ia juga memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang dicintainya di Myanmar, Piang memilih untuk menderita dalam diam. Kekerasan verbal dan fisik ini ternyata bukan tanpa bukti nyata. Semuanya terekam dalam kamera CCTV yang dipasang oleh Kevin di dalam rumah itu. Kevin yang merupakan suami dari Gayatri juga sering melakukan penyerangan kepada Piang dengan menggunakan tongkat. Lalu pada suatu hari, setelah 10 bulan bekerja, Piang jatuh sakit akibat luka-lukanya. Kemudian, keluarga majikannya membawa Piang untuk berobat ke rumah sakit. Lalu, ketika dokter bertanya tentang memar di tubuh Piang, majikannya mengatakan bahwa Piang sangatlah ceroboh karena sering terjatuh hingga melukai dirinya sendiri. Dokter yang menangani saat itu merasa ada yang aneh karena sulit untuk dipercaya bahwa seseorang bisa secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri berkali-kali. Kemudian, agensi yang bertanggung jawab atas pekerja rumah tangga juga pernah melakukan survei untuk memeriksa kondisi pekerja mereka. Tetapi anehnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah di dalam rumah Gayatri tersebut. Selain itu, Kevin beberapa kali mengeluh tentang perilaku dan kinerja Piang kepada agensi itu. Tetapi, ketika agensi menawarkan untuk menggantikan Piang dengan pembantu lainnya, Kevin malah menolak tawaran tersebut. Jadi, seolah-olah keluarga ini menikmati menggunakan Piang sebagai samsak tinju mereka. Selain menerima kekerasan, Piang ternyata juga tidak diberikan makanan yang layak. Ia hanya diperbolehkan memakan sepotong roti dan air putih setiap harinya, sehingga hal ini membuat Piang menjadi kekurangan gizi. Selain itu, ia juga diminta untuk tidur maksimal 5 jam dalam sehari. Jadi, dapat dibayangkan kengerian yang dialami Piang selama tinggal di lingkungan neraka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan yang sangat besar dan keberadaan Piang yang juga masih baru di negara tersebut membuat Piang merasa tak berdaya untuk melawan. Terkadang ia berhasil menyelinap untuk menelpon keluarganya yang ada di Myanmar, tetapi Piang tidak pernah mengeluh tentang situasinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 2016, sudah 1 tahun Piang bekerja, ia kembali menelpon keluarganya dan menyatakan keinginannya untuk pulang ke Myanmar. Tetapi, Piang masih tidak menceritakan segala penderitaannya selama bekerja. Ia hanya mengatakan jika dirinya sedang tidak sehat dan ingin menghabiskan waktu di desa kembali. Dan ternyata, majikannya menemukan panggilan tersebut dan ia langsung sangat marah kepada Piang. Mereka tidak membiarkan Piang untuk kabur dengan mudah, sehingga mereka menggunakan tindakan yang cukup mengerikan. Piang diikat menggunakan rantai yang dikaitkan ke jendela dan dipaksa untuk tidur di atas lantai. Meskipun begitu, penyerangan tangan dan kaki tetap berlanjut untuk Piang selama 12 hari lamanya. Lalu pada tanggal 25 Juli 2016, Gayatri dan Prema menyerang Piang dengan menuduhnya mencuri makanan dari kulkas. Saat itu, Piang ditendang dan ditarik rambutnya sampai ia meminta ampun. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Juli 2016, hari itu adalah hari di mana terjadinya penyerangan paling parah kepada Piang. Tak jelas apa yang memicunya saat itu,
Tetapi Gayatri mulai menyerang Piang pada pukul 5 pagi hari. Gayatri menginjak leher Piang dengan kuat sambil menarik rambutnya, sehingga leher Piang saat itu tertekuk ke belakang 2 kali. Tak hanya sampai di situ saja, Gayatri juga mencekik Piang padahal Piang telah kehilangan kesadaran. Ketika Gayatri menyadari Piang tidak merespon, awalnya Gayatri mengira kalau Piang hanya tak kuat bangun kembali. Tetapi ketika suami Gayatri ingin berangkat bekerja sekitar pukul 7 pagi, ia baru menyadari bahwa Piang masih belum bergerak sama sekali. Lalu mereka mencoba untuk menyadarkannya, namun tetap saja Piang tidak merespon. Kemudian agar tidak menarik perhatian, mereka mencoba untuk menghubungi klinik dengan meminta perawatan kunjungan rumah. Mereka memberitahu perawat kalau pembantu mereka pingsan di lantai. Lalu klinik pun menyetujui untuk mengirimkan seorang dokter. Sambil menunggu kedatangan dokter, Gayatri dan Prema mengganti pakaian kotor milik Piang dengan pakaian yang lebih bersih agar bukti kejahatannya tidak terbongkar. Kemudian ketika dokter tiba dan mengecek kondisi Piang, mereka menyatakan kalau Piang telah meninggal dunia. Mendengar itu, Gayatri dan Prema berpura-pura merasa terkejut. Mereka berkata kalau sebelumnya Piang masih bisa bergerak. Lalu tak ingin membuang waktu, dokter itu langsung menghubungi ambulan dan juga pihak kepolisian agar jasad Piang segera bisa dievakuasi serta diselidiki. Saat polisi tiba sekitar pukul 11 siang, mereka langsung mengamankan TKP untuk menjaga dari orang-orang yang penasaran di sekitar lokasi. Piang dinyatakan meninggal karena kerusakan otak yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dan cedera leher. Piang saat itu diotopsi oleh Dr. George Powell yang menyatakan bahwa Piang memiliki 31 luka baru dan juga 47 titik cedera. Serta Piang juga mengalami kekurangan gizi sampai ia merasa sangat lapar saat itu. Cekikan dari Gayatri menyebabkan kurangnya oksigen yang masuk ke dalam otak dan akhirnya membuat Piang meninggal dunia. Selain itu, Piang juga telah kehilangan 38% berat badannya dengan hanya memiliki berat 24 kg saja. Polisi dengan mudah mengumpulkan bukti-bukti dan pada tanggal 27 Juli 2016, pihak kepolisian menangkap Gayatri dan Prema tanpa perlawanan. Keesokan harinya, kedua wanita itu didakwa dengan pasal pengeksekusian tingkat pertama oleh pengadilan Singapura. Diketahui, pengeksekusian tingkat pertama dapat dijatuhi hukuman eksekusi gantung yang ada di Singapura. Penyelidikan dimulai untuk mengumpulkan bukti bagi penuntut dan juga pembela, termasuk rekaman CCTV, pernyataan saksi, serta tes psikologis pelaku. Pada bulan April 2020, tes psikologis dari Gayatri dan juga Prema telah selesai dilakukan. Gayatri didiagnosis memiliki gangguan kepribadian obsesif kompulsif dan juga depresi pasca persalinan. Hal ini didukung oleh perilaku Gayatri yang sering menyuruh adik iparnya menggunakan penutup rambut ketika memakai shower, supaya rambutnya tidak mengotori shower tersebut. Selain itu juga ada kebiasaan membersihkan rumah secara berlebihan. Depresi pasca melahirkan juga menjadi salah satu faktor Gayatri tidak bisa mengendalikan emosinya. Penderita depresi biasanya tidak rentan terhadap kekerasan. Namun, kombinasi yang dialami Gayatri seperti kurang tidur dan juga tanggung jawab mengasuh anak keduanya mungkin saja telah memicu kemarahannya yang meledak-ledak. Namun, penting untuk diketahui bahwa memiliki gangguan OCD dan juga depresi pasca persalinan tidak mewajarkan seseorang menjadi pengeksekusi. Akibat dari hasil penilaian psikiatris, akhirnya membuat perubahan tuduhan kepada pelaku, di mana sebelumnya dituduh melakukan pengeksekusian tingkat 1 berubah menjadi pengeksekusian berencana. Perubahan ini nantinya juga bisa mengubah tuntutan yang dijatuhkan, dari yang sebelumnya mendapatkan hukuman eksekusi berubah menjadi penjara seumur hidup, serta juga mendapatkan hukuman cambuk dan denda. Sementara itu, penyidik menemukan beberapa rekaman CCTV yang disembunyikan oleh suami Gayatri. Kevin ternyata sempat membongkar CCTV tersebut tak lama setelah Piang dinyatakan meninggal dunia. Ketika itu ia juga dibantu oleh Prema, mertuanya. Jadi, saat penyidik menanyakan tentang keberadaan CCTV di rumah tersebut, Kevin mengatakan kalau kamera CCTV-nya telah dibongkar dan tidak dipakai sejak setahun lalu.
Dan faktanya adalah sebelumnya Kevin menyadari bahwa bukti rekaman CCTV tersebut dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat untuk mereka. Ternyata setelah CCTV dibongkar, CCTV itu dipindahkan dari satu orang ke orang lain untuk diamankan. Awalnya diberikan kepada Prema, lalu kemudian ia memberikannya kepada seorang teman. Namun, polisi berhasil menangkap temannya itu dan langsung mengamankan rekaman dari CCTV tersebut. Di dalam rekamannya, salah satu video memperlihatkan keluarga itu menyiram air dingin dan menyerang Piang secara brutal dengan menggunakan kaki, tangan, dan juga beberapa benda logam. Bahkan, Gayatri sebagai pelaku juga melakukan aksinya tersebut di depan kedua buah hatinya. Dalam persidangan ketiga pelaku, Gayatri diadili pada akhir Februari 2021. Ia menghadapi 114 dakwaan terkait penyiksaan. Diwakili oleh pengacaranya, Gayatri mengaku bersalah atas pengeksekusian berencana. Beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan Gayatri menyebabkan dirinya mendapatkan hukuman paling berat dari yang lainnya. Namun di samping itu, pengacara pembela Gayatri meminta hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis wanita tersebut. Mereka berharap hakim bisa memberikan hukuman maksimal 14 tahun penjara kepada Gayatri. Mereka juga mengatakan Gayatri tidak pernah melakukan kekerasan kepada pembantu-pembantu sebelumnya. Jadi, wanita itu masih bisa mendapatkan rehabilitas. Kemudian selanjutnya, persidangan untuk Prema dilakukan pada bulan November 2022. Ia menghadapi 50 dakwaan dalam kasus ini. Tetapi ia hanya mengaku bersalah atas 48 dakwaan saja. Dan ia juga mengakui tentang percobaan menghilangkan bukti CCTV. Di samping itu, pengacara pembelanya berpendapat untuk meringankan hukumannya dengan mengatakan kalau Prema merupakan sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, seperti merawat memar dan juga luka-luka yang dialami Piang sebelum dirinya meninggal. Jadi, menurut pengacaranya, tindakan merawat dari Prema setelah ia menyakiti Piang dapat diartikan jika Prema merasa bersalah setelah melakukan tindakannya. Kemudian pelaku terakhir, yaitu Kevin Chelpham. Saat persidangannya berlangsung, ternyata Kevin telah bercerai dengan Gayatri pada tahun 2020 dan ia juga telah diskor dari tugasnya sebagai polisi sejak 2016. Dalam persidangannya, Kevin menghadapi 5 dakwaan yang jika dikombinasi, dirinya bisa saja mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selama sidangnya berlangsung, Kevin juga telah mengganggu jalannya persidangan setidaknya 3 kali untuk berkonsultasi kepada pengacaranya. Lalu pada akhirnya, Gayatri dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun, sementara Prema dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Pengadilan menganggap mereka sebagai individu yang tidak menyesal dan jahat. Mereka pantas dihukum seberat-beratnya. Setelah mendengar hukumannya, baik Gayatri maupun Prema kemudian mengajukan banding saat itu. Gayatri mencoba memberikan pernyataan bahwa ia telah bertukar pesan WhatsApp dengan keluarga Piang yang ada di Myanmar. Mereka mengatakan keluarga dari Piang telah memaafkan seluruh keluarganya. Namun, pengadilan banding tetap menilai hal tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Mereka menolak pernyataan banding tersebut pada tanggal 20 Mei 2022. Berita meninggalnya Piang Ngaih-don telah mengejutkan publik dan juga pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan Singapura memberikan santunan asuransi penuh kepada keluarga Piang yang ada di Myanmar. Tetapi tetap saja, seberapapun jumlah uang yang mereka dapatkan, tidak sebanding dengan seorang Piang yang sangat mereka cintai. Selain itu, masyarakat yang turut berduka juga ikut menyumbang donasi kepada keluarga Piang. Ketika itu donasi yang terkumpul mencapai 200.000 dolar Singapura atau sekitar 2,4 miliar dalam rupiah pada tahun 2021. Selain itu, putra Piang satu-satunya akan mendapatkan dana pendidikan gratis seumur hidupnya dari Kedutaan Besar Myanmar yang ada di Singapura. Pada akhirnya, Piang beristirahat dengan tenang untuk selamanya di samping kuburan orang tuanya. Begitulah kisah kehidupan dari Piang. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua.